Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 9 Juni 2025. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Alam Monday, mari kita katakan bersama, this is the lucky Monday. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja, atau dalam bahasa Latin disebut Mater Ecclesia atau Mother of the Church. Sehari setelah kemarin kita merayakan Pentakosta, hari ini kita memperingati Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Peringatan ini menarik sekali, karena kita tahu ya, bahwa Pentakosta dapat juga disebut sebagai hari lahirnya gereja. Dan Bunda Maria selalu setia menemani para murid berdoa bersama dengan mereka hingga peristiwa Pentakosta saat Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Perawan Maria yang setia dan selalu hadir dalam peristiwa lahirnya gereja sungguh menjadi Bunda Gereja juga. Dasar peringatan hari ini ada dalam firman Tuhan hari ini, ketika Yesus menitipkan para muridnya kepada ibunya Maria dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dengan demikian Bunda Maria menjadi ibu para murid dan ibu kita semua atau ibu gereja. Gelar Perawan Maria sebagai Bunda Gereja dimaklumkan oleh Paus Paulus ke-6 dalam Konsili Vatikan kedua. Perawan Maria adalah contoh teladan orang beriman yang sejak semula ikut ambil bagian, terlibat secara istimewa dan langsung dalam karya penyelamatan Allah. Peran itu nampak dari kesediaannya menerima kabar sukacita, mendampingi putranya dalam suka dan duka, bahkan mendampingi gerejanya. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau Perawan Maria yang melahirkan Tuhan, dan diberkatilah engkau Bunda Gereja yang menyemangati kami dengan Roh Putramu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Belum lama saya ada misa di Grand Heaven. Ruangan yang dipesan, wow, Presiden Suite, bahkan 2 ruangan sekaligus. Ada choir lengkap berpakaian jas tuxedo. Namun yang menerima komuni
tidak sampai 20 orang. Karena yang datang sangat sedikit. Ruangannya nampak sepi, dingin. Ruangan yang begitu megah, Presiden Suite, 2 ruangan. Tetapi hanya diisi oleh segelintir orang saja. Saya yakin kita semua pasti ingin didoakan oleh banyak orang saat kita meninggal. Harapannya bukan hanya dari keluarga saja, tetapi juga dari handai taulan, dari para sahabat yang kita kenal. Dan semuanya saja mau mendoakan kita. Mungkin kita bisa ngelis mulai dari sekarang. Seandainya aku meninggal, siapa sih yang akan datang? Siapa nanti yang akan menjadi romonya saat aku meninggal? Pasti sebagai orang Katolik kita bangga ketika yang mendoakan kita banyak. Saya sih ngerasa kalau sampai saya meninggal terus yang ngerekamin video ini tidak datang, saya datangi mereka duluan. Namun buat saya kebanggaan orang beriman haruslah karena ini juga. Yakni Bunda Maria menjadi pendoa buat kita. Kalau kita ingat dalam doa Salam Maria di bagian akhir dikatakan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Bunda Maria menjadi pendoa buat kita. Di saat ini juga ketika ajal menjemput kita, maka seharusnya inilah yang menjadikan kita bangga untuk berjalan bersama dengan gereja Katolik, untuk mengimani kekatolikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gereja Katolik tidak pernah menuhankan atau menyembah Bunda Maria. Gereja menghormati Maria sebagai Bunda Tuhan, sebagai Bunda gereja dan Bunda kita semua. Pada momen sakral saat Yesus disalib, ia berkata dan memberikan amanat kepada ibu dan muridnya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Peristiwa sakral ini menjadikan Ibu Maria menjadi ibu dari para murid. Sehingga Yesus berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Amanat Yesus ini menegaskan Bunda Maria sebagai ibu para muridnya dan bunda bagi gereja. Bunda Maria yang telah melahirkan Yesus ke dalam dunia, kini diamanatkan untuk menjadi bunda yang menjaga gereja seperti waktu ia menjaga Yesus. Amanat Yesus ini menegaskan bahwa Bunda Maria sebagai ibu para murid dan bunda bagi gereja. Bunda Maria yang telah melahirkan Yesus dalam dunia, kini diamanatkan untuk menjadi bunda yang menjaga gereja. Seperti Bunda Maria yang menjaga Yesus sejak dari kandungan hingga putranya wafat dan bangkit untuk dunia. Maka kini Bunda Maria dipercaya untuk menjaga gereja di dalam hatinya yang kudus. Kita bersyukur karena kita punya seorang ibu yang menjadi pendoa bagi kita semua anak-anaknya. Sekaligus menjadi model keteladanan dalam melaksanakan kehendak Allah. Maka kita pun diajak untuk setia berdoa bersama dengan Bunda Maria yang adalah Bunda Gereja. Ada sebuah quotes yang mengatakan per Mariam ad Jesum, melalui Bunda Maria kita akan sampai pada Yesus putranya. Semoga kita senantiasa berdoa bersama dengan Bunda Gereja dan dapat meneladani teladan hidupnya yang kudus. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.